Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi di program acara kita Sering Sharing. Sharing ringan, biar gak ada yang keberatan. Masya Allah. Alhamdulillah siang hari ini kita ditemani oleh seorang pegiat dakwah, praktisi dakwah, dan juga motivator. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Fitroh As-Sairi, SPDI. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Di tengah-tengah kesibukan beliau yang sangat amat padat, hari ini beliau berkenan untuk hadir membersamai kita. Ini spesial untuk menyambut tahun baru Muharram 1447 Hijriah. Dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang nanti akan kita bahas ini bisa menjadi suatu hal yang mendatangkan manfaat dan juga maslahat. Dan mudah-mudahan juga menambah hazanah keilmuan kita. Betul, tentang ilmu agama yang mungkin selama ini masih cetek, dan mudah-mudahan kita bisa mendalamkan. Amin, amin Kiai, amin. Masya Allah, baik sehat Ustaz ya? Alhamdulillah Kiai, sehat. Masya Allah, hari ini bahasan kita terkait dengan menyambut tahun baru Hijriah, Muharram 1447 Hijriah. Sebenarnya makna dari tahun baru Hijriah itu sebenarnya seperti apa? Oke, kalau boleh kita tahu. Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Pertama, alhamdulillah, syukurillah bisa silaturahmi ke tempat yang mulia ini. Berjumpa sama guru saya ini. Kiai saya, Mukarram Kiai Haji Dr. Istajib. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan. Amin, amin. Sehat Kiai ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kita sering bahas makna hijrah ya guru ya. Sering di tengah-tengah keseharian masyarakat kita sering dengar kalimat hijrah, hijrah, hijrah. Apa sih makna hakikat hijrah itu sebenarnya? Kalau saya lebih asik memaknainya, hijrah itu pertama kita bahas makna secara kontekstualnya. Hijrah itu kan pindah Kiai. Ya, betul. Pindah dari sini kemari, pindah namanya. Makna secara bahasanya hijrah, berpindah. Betul. Tapi yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana kita berhijrah itu, yang mana kita tadinya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik yang di tahun-tahun lalu, agar berpindah menjadi lebih baik. Ya, terutama ketakwaan kita kepada Allah. Alhamdulillah. Mana umpama hijrah secara mana ditelaknya, mana secara umumnya. Saya dari Bekasi kemarin hijrah. Betul, ya. Betul. Ketemu Kiai ini, alhamdulillah luar biasa. Ini silaturahmi luar biasa. Tapi yang terpenting adalah kita memanai hijrah itu sendiri. Bagaimana kita bisa meninggalkan kebiasaan yang kurang baik yang sering kita lakukan. Baik itu pergantian tahun baru Hijriah maupun Masehi. Yang kemarin-kemarin kurang bagus tuh di diri kita. Begitu pergantian tahun baru Masehi maupun Hijriah, maka yang buruk itu kita tinggalkan, kita meningkatkan kebaikan lagi di tahun-tahun berikutnya. Begitu mungkin. Masya Allah, sangat luar biasa. Kemudian sebenarnya sikap yang seperti apa sih kita sebagai seorang muslim dalam menyongsong atau menyambut tahun baru Hijriah itu? Apakah dengan layaknya seperti hura-hura dan pesta seperti tahun baru dan sebagainya? Terus sebagai semestinya tuh seperti apa sih yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan untuk menyambutnya? Gitu. Bagusnya menyambutnya maupun itu pergantian tahun baru Masehi maupun Hijriah, pendapat saya ya, kalau tidak salah begini, ya kita arahlah ke hal-hal yang positif. Satu umpama, alhamdulillah di kampung kita biasa ada tradisi pawai obor. Itu kan di samping budaya indah juga mempererat silaturahmi. Betul. Antara teman, antara tetangga kumpul dalam satu untuk menyambut, memeriahkan tahun baru Islam. Yang kedua, dalam menyambut tahun baru Hijriah, ya kan tidak biasanya di kampung kita, di tempat saya, itu malamnya kita berzikir kepada Allah. Bermunajat. Nah, diawali biasanya kita begitu pergantian tahun baru Hijriah tuh guru, sesuai yang diajarkan oleh guru-guru kita melalui hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Nah, biasanya begitu selepas asar kita baca doa akhir tahun. Ba'da maghrib kita baca awal tahun. Biasanya tuh pada berzikir, ada yang sholat tasbih untuk menghadapi memasuki tahun baru, minta kepada Allah
agar menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, terutama minta biar rezeki kita biar pada berkah. Menurut saya begitu kali Bang Kiai. Masya Allah, Masya Allah. Nah, lalu seperti apa sebenarnya sih amalan yang harus kita kerjakan? Kan biasanya setiap bulan itu, apalagi ini termasuk bulan mulia, bulan Muharram ini, sebenarnya amalan terbaik apa sih yang harus kita kerjakan? Salah satunya ya, yang pernah diajarkan oleh kiai kita tuh dulu saat kita kecil, guru kita sering menyampaikan begitu masuk bulan Muharram. Tapi kalau bulan orang kita ngomongnya kan masuk bulan Suro. Iya. Di Islam namanya Muharram, dan bulan Muharram salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita satu tadi dimana kita banyak berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Kemudian ya kita terus mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan puasa sunnahnya kah, atau apalagi ntar kita ketemu Bang Kiai. Kiai itu dalam talim sering nyampein tuh ya tentang keutamaan yang disebut Yaumil Asyura, tanggal 10 daripada bulan Muharram. Dan banyak kita dengar guru-guru kita menyampaikan kepada kita dulu waktu kita kecil, diajarin keutamaan daripada fadilah Yaumil Asyura begitu luar biasa. Ya salah satunya itu yang kita sebut lebaran anak yatim begitu. Ya sebetulnya sih nggak mesti kita ngasih anak yatim, nggak mesti tanggal 10 bulan Muharram. Kalau perlu bahasa kitanya unggal lari tiap hari kita menyayangi menyantuni anak yatim. Nah, itu yang perlu sering kita sampaikan dalam talim kita, bahwa keutamaan bulan Muharram luar biasa. Lakukan terus kebaikan sesuai dengan kemampuan kita, berusaha untuk meningkatkan kebaikan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus jangan lupa sering-sering kita berdoa kepada Allah, baik itu ya tadi yang kita sampaikan bareng-bareng, baik pergantian tahun baru Masehi maupun Hijriah. Terus jangan lupa kita tingkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ketika kita memasuki tahun baru Hijriah maupun masih, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur, banyak rezeki. Mungkin begitu Bang Kiai. Masya Allah, Masya Allah. Lalu satu lagi nih yang agak menggelitik nih. Biasanya kan surah itu identik tidak boleh ngapa-ngapain, termasuk ketika. Ini sebenarnya kalau menurut Kiai sendiri, ini tradisi atau larangan atau seperti apa sebenarnya? Tapi kalau menurut pendapat saya nih kalau tidak salah, ya semua, apalagi kan bulan Muharram bulan bagus. Betul, betul. Hari semuanya ya bagus. Ya begitu masuk malam ya mungkin menikah ya tidak jadi masalah. Ya kan? Yang penting memang ya nikah secara resmi dan sebagainya gitu kan. Ya udahlah, kita apapun, baik hari biasa atau bulan-bulan biasa, ya yang penting yakin kepada Allah ya. Terus ketika kita melangkah ya udah, semua bulan bagus dan ada bulan-bulan yang ditentukan yang lebih bagus ya, terutama yang sering kita dengar bulan Ramadan, bulan Rojab itu kan luar biasa ya. Ya termasuk salah satu bulan Muharram gitu Bang Kiai menurut saya. Masya Allah. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan buat para pemirsa kita agar bagaimana kemudian kita menyikapi tentang perbedaan terkait Muharram ini. Dan bagaimana kemudian agar kita benar-benar mempersiapkan diri kita dalam rangka menyongsong tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Fadhil. Oke, ya, mari sama-sama, termasuk diri Al-Fakir sendiri, diri pribadi sendiri. Ya, mari sekali lagi, ketika kita memasuki tahun baru Hijriah maupun tahun baru Masehi, mari sama-sama kita awali bermunajat, berdoa kepada Allah, ya bertakarub kepada Allah, minta kepada Allah ketika kita memasuki tahun baru Hijriah maupun Masehi, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita minta kepada Allah mungkin di tahun sebelumnya belum terrealisasi, belum diwujudkan, mudah-mudahan di tahun ini dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya buat pribadi saya khususnya terus tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertakarub kepada Allah, jangan lupa berdoa, insya Allah berkah Bang Kiai. Amin. Masya Allah, sangat luar biasa. Maafin Kiai. Mungkin hari ini kalau boleh kita sampaikan sedikit kesimpulan bahwa sebenarnya makna daripada hijrah itu asal muasalnya adalah berpindah. Jadi berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Betul. Dan kalau boleh kita sampaikan bahwa
makna yang lebih luas tentang hijrah itu adalah berpindah dari apa-apa yang kita sukai menuju apa-apa yang Allah Betul, sukai. Bang Kiai, betul. Dan hidup ini mari kita pergunakan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala juga keberkahan. Karena sesungguhnya dalam keberkahan itu ada kebahagiaan, Betul. ada kesyukuran, Masya ada rasa Allah. kecukupan, dan tentunya mengandung kebahagiaan Benar, dan keselamatan Kiai. untuk kita Masya Allah. semua. Amin. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Bang Kiai. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Allah. Jangan kapok, mudah-mudahan. Wah, Masya Allah, ini luar biasa. Bisa jumpa sama guru saya, Masya Allah. Pak Dr. Kiai Istajib yang begitu luar biasa, yang selalu istiqomah. Mudah-mudahan Pak Dr. Kiai biar sehat, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Masya Allah. Terima kasih banyak. Tetap pantengin terus program acara kita. Mantap. Sharing dengan Pergadaian Keberatan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.